Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, setelah kita berdoa, pertama-tama saya ingin menanyakan kabarnya dulu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sudah makan? Oh iya, kalian harus makannya karena belajar juga butuh tenaga. Oke? Nah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya hari ini tetapi seterusnya insyaallah. Baik, selanjutnya saya akan mengabsen Baso Witara, Zulkifli Basri, Andika Saputra, Abdul Latif, Rizky Amalia, Andi Husna Ramadhani, Rahma Selviana, Armia, baik, pada hari ini kita akan belajar tentang fiil. Pada pelajaran yang sebelumnya kita sudah belajar tentang isim ya. Ya. Untuk itu saya ingin meminta dua orang di antara kalian untuk menyampaikan materi yang telah lalu tentang isim. Jadi saya minta kepada pertama untuk Baso Witara, ya, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang isim. Isim adalah kalimat dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtadi bi zamanin waqan. Di mana artinya adalah sesuatu kata yang menunjukkan maknanya pada diri sendirinya sendiri dan tidak terikat oleh zaman atau waktu. Sekian. Tepuk tangan untuk Baso Witara. Selanjutnya saya minta kesediaannya Rizky Amelia. Ya, silakan. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan materi tentang isim yang dimana ini adalah materi minggu lalu. Isim adalah wa ma dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. Kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri yang tidak terikat dengan waktu. Dengan kata simpelnya bisa kita katakan dengan kata benda. Oke, tepuk tangan untuk Rizky Amalia. Baik, kita lanjutkan ya. Pada hari ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita dan metode apa yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui tentang fiil madhi. Yang kedua adalah untuk mengetahui fiil mudhari dan tanda-tandanya. Dan yang ketiga adalah fiil amar beserta dengan tanda-tandanya. Kemudian metode yang kita gunakan adalah discovery learning. Jadi discovery learning itu adalah model pembelajaran di mana peserta didik ditekankan untuk menemukan sendiri konsep atau prinsip melalui pengalaman aktif dalam proses pembelajaran, seperti
mengamati, mengelompokkan, menghubungkan, menyimpulkan atau memecahkan masalah. Jadi fi'il itu terbagi berdasarkan waktunya. Yang pertama adalah fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, yang dimaksud dengan fi'il madhi adalah kata kerja yang telah kita lakukan. Ya. Artinya fi'il madhi ini adalah kata kerja bentuk lampau. Sedangkan fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan sekarang atau yang akan datang. Sedangkan untuk fi'il amar adalah kata kerja bentuk perintah. Jadi fi'il mudhari di sini dia mempunyai dua makna. Ya, dia boleh menjadi bentuk kata kerja bentuk sekarang ataukah kata kerja bentuk yang akan datang, tergantung dari tanda-tanda yang dimasuki oleh fi'il mudhari. Baik, saya akan memutarkan video. Simak dengan baik videonya, dengarkan dengan baik. Jangan ada yang ribut. Kemudian setelah Anda menyaksikan videonya, saya minta kalian untuk memberikan ulasan, memberikan tanggapan terhadap video tersebut. أقسام الفعل. منير، هل أنت جاهز؟ طبعا يا سمير، كم أنا متشوق لرؤية اللوحة. إنني أراه يفتح عبوات الألوان الآن. لماذا يا سمير تبدأ بفتح عبوات الألوان؟ ببساطة، إذا أردت أن تمزج الألوان افتح عبوات الألوان. أخيرا فتح عبوات الألوان. لقد استخدمنا هذا الفعل في الأزمنة الثلاثة. يفتح فعل مضارع، افتح فعل أمر، فتح فعل ماض. ما هذا؟ لماذا تغير جلستك باستمرار؟ غير جلستك فقط عندما أطلب أنا منك ذلك. لقد غير بأفعاله الغريبة أساسيات الرسم. لقد استخدمنا الفعل مرة أخرى في الأزمنة الثلاثة. تغير فعل مضارع، غير فعل أمر، غير فعل ماض. لا يوجد لدي لون برتقالي. لا مشكلة. إنه يمزج اللون الأحمر مع اللون الأزرق. لن يحصل على اللون البرتقالي في هذه الحالة. امزج اللون الأحمر مع اللون الأصفر كي تحصل على البرتقالي. ما دام يريد اللون البرتقالي، لماذا مزج اللون الأحمر مع اللون الأزرق؟ يمزج فعل مضارع، امزج فعل أمر، مزج فعل ماض. حسنا، لنبدأ الآن. Baik, jadi ini adalah video tentang fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Dan selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian, apa yang Anda pahami dari video tersebut? Yang pertama saya ingin meminta kepada Rahma Selviana untuk menyampaikan apa yang ia pahami dari video ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabekum. Jadi saya akan menyampaikan apa yang saya pahami dari video yang kita nonton tadi.
Jadi, dari video tersebut kita bisa mengetahui pembagian fiil itu jika ditinjau dari segi waktunya. Terbagi menjadi 3. Ada fiil madi, contohnya fatahah, ada fiil mudhari, contohnya yaftahu, dan ada fiil amar, contohnya iftah. Tepuk tangan untuk Rahma Selviana. Selanjutnya saya minta kepada Zulkifli Basri untuk menyampaikan apa yang ia pahami dari video tersebut. Silakan. Baik, Assalamualaikum. Yang saya paham dari setelah menonton video tadi, bahwa kita menggunakan fiil dalam bahasa Arab itu menjadi 3 bagian. Ada fiil madi, ada fiil mudhari, dan ada fiil amar. Jika kita ingin mengatakan kata kerja tersebut telah lalu atau lampau, kita menggunakan fiil madi. Jika kita ingin mengatakan kata kerja tersebut untuk perintah, maka kita akan menggunakan fiil amar. Begitupun jika kita ingin mengatakan kata kerja tersebut sedang dilakukan atau telah dilakukan, maka sedang dilakukan atau akan dilakukan, maka kita menggunakan fiil mudhari. Mungkin sekian. Tepuk tangan untuk Zulkifli Basri. Ya. Jadi jawabannya sangat menarik semua ya, tepat sasaran. Kemudian dari video itu, ini saya merumuskan 3 pertanyaan ya dari video tersebut. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan fiil. Yang kedua, apa macam-macam fiil. Dan yang ketiga adalah apa i'rab fiil. Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, saya akan membagi kelompok dalam kelas ini menjadi 3 kelompok untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk perempuan 2 kelompok dan untuk laki-laki 1 kelompok. Ya, silakan untuk mengatur mejanya ya, bundar, untuk mendiskusikan masing-masing pertanyaan ini. Silakan. Baik, apa sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, saya minta untuk kalian masing-masing kelompok untuk menyimpulkan dari data-data ya atau tanda-tanda yang kalian temukan dalam buku maupun HP. Waktunya sudah selesai ya untuk menyimpulkan dari data yang kalian telah kumpulkan. Saya meminta kepada masing-masing kelompok untuk memaparkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan tadi ya. Kelompok pertama apa? Apa itu fiil? Kelompok kedua? Contoh fiil. Kelompok ketiga? Apa i'rab fiil? Kita mulai dari kelompok 1 ya, untuk memaparkan hasil dari pengumpulan datanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menyampaikan apa yang kami dapat tentang apa itu fiil. Jadi, fiil adalah
kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qatarinas fi zamanin wad'an, yaitu kalimat yang menunjukkan maknanya diri sendiri yang berkaitan dengan zaman atau waktu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok 1. Kita akan pindah ke kelompok 2 untuk memaparkan apa saja macam-macam dari fiil. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai macam-macam fiil. Kalau fiil ini dari macam-macamnya terbagi dua, yaitu tam dan nakis, di mana tam ini adalah yang menunjukkan fa'il, contohnya qama zaidun. Yang kedua adalah fiil nakis, yang di mana masuk kepada mubtada dan khabar, contohnya kana wa akhwatuha dan tuzannu wa akhwatuha, contohnya kana zaidun qa'iman. Baik, itu tadi kelompok kedua. Ya, kita melangkah ke kelompok ketiga. Bagaimana sih tentang i'rab fiil itu? Nah, saya ingin mendengarkan bagaimana hasil dari kesimpulan kelompok ketiga. Silakan. Abepung, jadi saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai soal yaitu apa i'rab dari fiil. Jadi fiil itu ada 3, yaitu fiil madi, mudhari dan amr. Jika i'rab pada fiil madi itu ia mabni fathah. Dan jikalau kita berpindah ke fiil mudhari, dia ada 3 tandanya, yaitu alamatnya nasab, rofa dan jazam. Dan pada rofa dia mabni dhammah. Dan kalau nasab dia mu'rab ketika ia kemasukan amil, huruf baris akhirnya itu berubah. Contohnya ketika kemasukan oleh amil nasab, contohnya lan, pada kata lan, jadi katanya itu lan yaktuba. Dan pada jazam dia mu'rab juga, ketika ia kemasukan oleh amil jazam yaitu lan, maka kalimatnya itu menjadi lam yaktub. Dan pada fi'il amar dia itu biasanya mabni sukun. Baik, jadi jawaban-jawaban yang tadi disampaikan itu sudah benar ya. Cuma masih ada yang perlu kita tambahkan. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan fi'il, kalau istilah secara singkatnya adalah kata kerja. Kata kerja. Nah, otomatis kata kerja itu sangat erat kaitannya dengan waktu. Karena kita akan berbicara tentang masa lampau, masa sekarang dan masa akan datang. Dan yang kedua adalah secara garis besar fiil itu terbagi menjadi 2. Yang pertama fiil tam, yang kedua fiil nakis. Fiil tam itu adalah fiil yang membutuhkan fa'il, membutuhkan pelaku. Karena tidak mungkin ada pekerjaan tetapi tidak ada orang yang mengerjakannya. Nah, itulah disebut dengan fi'il tam. Yang kedua adalah fi'il nakis. Artinya kata kerja ini tidak membutuhkan fa'il, tidak membutuhkan pelaku. Nah, sering kita ketemukan dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab bahwa fi'il nakis itu seperti kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Yang kedua adalah dhanna dan saudara-saudaranya. Dan biasa juga kita temukan pada af'al qulub, ya, af'al qulub. Nah, inilah fiil-fiil yang tidak membutuhkan fa'il, tetapi membutuhkan isim dan khabar, yang menjadi isimnya kana dan saudara-saudaranya maupun khabarnya kana dan saudara-saudaranya. Jadi inilah macam-macam fa'il secara garis besarnya hanya 2, tam dan nakis. Dan yang ketiga adalah tentang i'rab fi'il. Jadi kalau fi'il madhi itu selamanya dia adalah mabni, ya, baik dia mabni fathah, mabni sukun dan mabni dhammah. Contohnya ketika ia mabni fathah adalah setimbang dengan kata fa'alah, fatahah. Yang kedua adalah ketika dia mabni dhammah,
ketika ia bersambung dengan wawul jam'i, wawu jama. Contohnya darabu, dia menjadi mabni dhammah. Dan yang ketiga adalah mabni sukun. Mabni sukun ini ada dua, ketika ia bersambung dengan nun niswah dan dia bertemu dengan cuma satu ya. Jadi mabni sukun ketika ia bersambung dengan nun niswah, dan mabni fathah ketika ia bersambung dengan nun taukid. Ya, dia mabni fathah. Nah, kemudian kita fi'il mudhari itu dia bisa mabni ketika ia tidak dimasuki amin, ya, tidak masuki amin. Dan fi'il amar itu dia selamanya mabni sukun, ya. Jadi itu ya, jadi apa itu fi'il, apa macam-macam fi'il dan i'rab fi'il. Oke. Sekarang saya ingin mendengarkan materi apa atau apa yang kamu pahami tentang materi kita pada hari ini. Saya ingin mendengarkan itu dari kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Apa saja yang kamu dapatkan dari hasil pengamatanmu, hasil analisamu terhadap data-data yang kamu temukan di dalam buku atau di HP tadi. Ya, silakan, saya mau ingin mendengarkan dulu kelompok pertama. Silakan. Baik, Bung. Yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah saya bisa mengetahui apa itu fi'il, bagaimana pembagiannya, dan bagaimana i'rab pada fi'il. Baik, kelompok kedua lagi. Ya, apa yang Anda dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Baik, yang dapat saya pahami dari pembelajaran hari ini dan hasil diskusi, yang pertama ialah saya dapat membedakan antara isim dan fi'il. Kemudian yang kedua adalah saya dapat mengetahui bagaimana cara pengaplikasian dari fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Sekarang kita melangkah ke kelompok ketiga. Ya, apa kira-kira yang Anda dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Assalamualaikum. Yang saya dapat dari pembelajaran ini adalah saya telah mengetahui apa itu fi'il tam dan fi'il naqis, dan saya telah mengetahui perbedaan antara isim dan fi'il, bahwa isim dan fi'il itu sangat jauh berbeda. Mungkin cukup sekian. Baik, jadi memang isim dan fi'il itu sangat berbeda. Ya, isim tidak terkait dengan waktu, sedangkan fi'il tidak terkait dengan waktu. Nah, kemudian kalau kita ingin mengintegrasikan ke dalam Al-Quran, maka kita bisa mendapatkan bahwa rata-rata dalam Al-Quran itu paling banyak digunakan adalah kata isim dibandingkan kata fi'il. Maka dalam kaidah tafsir disebutkan bahwa al-jumlatul ismiyatu tadullu ala thubuti wad dawam, wal jumlatul fi'liyatu tadullu ala tajaddud. Jumlah ismiyah itu menunjukkan kepada ketetapan, ya, sedangkan jumlah fi'liyah menunjukkan kepada temporal. Artinya dalam Al-Qur'an, dalam surah yang pertama itu alhamdulillahi, ya, dia dimulai dengan isim. Artinya bahwa alhamdulillahi ini menunjukkan ketetapan. Artinya ketika kita memuji-muji Allah, pujian kepada Allah itu bersifat tetap. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai puji-pujian. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan kita menyalahkan jika ada orang yang mengatakan bahwa isim fi'il itu terbagi menjadi tiga. Ya, tiga saja. Yang pertama adalah madhi, mudhari, dan amar. Nah, itu berdasarkan dengan waktunya, ya. Jangan kita menyalahkan itu. Ya. Tetapi secara garis besarnya fi'il itu hanya terbagi menjadi dua. Yang fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar itu masuk dalam fi'il
masuk dalam fi'il tam. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita menyalahkan seseorang kalau misalnya hanya mengatakan bahwa fi'il itu hanya tiga saja ya. Nah, seperti itu. Oke, berarti sudah paham semua ya? Baik, karena waktu kita sudah sampai ya, maka mungkin cukup perkuliahan kita pada hari ini, dan insya Allah semua kita bisa diberikan umur yang panjang dan bisa bertatap muka kembali. Sebelum saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun untuk kalian. Dengarkan baik-baik ya. Dulu malu bertanya, sesat di jalan. Sekarang malu bertanya, jalan terus. Oke, tepuk tangan. Ya, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa ya di lain waktu.